Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Halo, Ya, pagi ini sebelum kita nanti berdoa Bapak Ibu, saya rindu untuk kita sedikit merenungkan firman Tuhan. Kita lihat sama-sama. Kita lihat di Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14 Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Bapak Ibu, satu anugerah Tuhan, kalau setiap kita boleh dianugerahkan Tuhan, satu anugerah yang luar biasa, yaitu salib Kristus. Kadang kita berpikir, apa sih yang bisa kita megahkan dalam hidup kita ini? Apa yang bisa kita harapkan dari apa yang ada di dunia ini? Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau dari firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengatakan bahwa kemegahan kita itu sebetulnya hanya ada di dalam salib Kristus. Mungkin ada orang yang bermegah tentang hartanya, tentang apa yang dia punya, tentang apa yang dia miliki, tentang apa yang sudah dia peroleh, kesuksesan, kebanggaan apapun itu. Mungkin itu secara dunia mereka merasa itu sebagai tempat bermegah. Tapi baik-baik saudaraku semua, Rasul Paulus di sini menyatakan bahwa kemegahan kita itu sebetulnya hanya ada di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di salib inilah menjadi pintu untuk segala sesuatunya. Kita bisa alami yang terbaik. Bapak Ibu, salib itu sebetulnya menjadi pesan utama dalam kekristenan kita sebetulnya. Salib itu menjadi pesan yang sangat relevan dalam segala situasi dalam hidup kita. Karena di salib itulah Yesus Kristus datang ke dunia, dia menjumpai saudara saya, dan kemudian rela mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Dan lewat salib inilah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan di situ bahwa dikatakan, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bapak Ibu, di sini sesuatu yang sangat ajaib. Kalau situ dikatakan bahwa sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Salib Kristus Bapak Ibu itu menjadi dampak yang besar hubungan kita dengan dunia sebetulnya. Di situ katakan, tetapi sekali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena lewat salib itulah maka dunia disalibkan bagi kita atau bagiku dan aku bagi dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Dunia itu menjadi mati bagi kita dan kita mati bagi dunia. Banyak orang merasa untuk bisa melepaskan dari dunia ini sangat susah. Dan memang betul itu perjuangan secara manusia lama kita melepaskan kita tidak mudah itu Bapak Ibu. Tapi di sini ada satu pesan yang sangat luar biasa bahwa justru lewat salib Kristuslah kita bisa mati bagi dunia. Pengaruh dunia atas hidup kita menjadi tidak ada artinya atau mati. Bahkan disitu katakan kita pun mati bagi dunia. Artinya respon kita kepada dunia pun sebetulnya sudah dimatikan Tuhan. Pengaruh negatif dunia sudah dimatikan oleh salib Kristus. Sehingga itu tidak punya efek besar atas hidup kita Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau Bapak Saudara merenungkan saat kita menjalani kehidupan ada kondisi-kondisi di luar sana yang berusaha mempengaruhi kita.
Tapi entah kenapa sebenarnya ada satu kekuatan yang sangat dahsyat yang membuat saudara saya, Bapak Ibu saudara saya, tidak hanyut ke sana. Tidak kemudian masuk terikat ke sana. Kenapa? Karena salib Kristus sudah membuat pengaruh dunia itu mati. Makanya dikatakan sebab olehnya dunia telah disalibkan bagi aku. Artinya dunia telah dimatikan. Jadi dunia telah dimatikan pengaruhnya terhadap aku, terhadap saudara saya. Jadi sebetulnya kita punya resistensi yang sangat luar biasa. Sehingga dunia tidak mudah untuk mempengaruhi saudara saya. Demikian juga sebaliknya. Kita tidak akan mudah terpengaruh oleh pesona dunia sebetulnya. Makanya kalau kita merenungkan, kalau ada anak-anak Tuhan, orang percaya, tanda kutip, yang kemudian jatuh dosa, atau kemudian tertarik oleh dosa, atau bahkan kemudian dikuasai oleh dosa, ini sebetulnya menjadi pertanyaan besar, apakah salib Kristus itu sudah sangat menjadi tempat dia bermegah, menjadi satu pokok yang utama dalam kehidupannya. Di saat salib itu menjadi pokok utama dalam hidupnya, kematian Yesus Kristus itu, maka dia akan tidak mudah untuk jatuh dosa. Dia akan mudah untuk kemudian terikat ke dalam dosa. Dan itu yang menjadi fakta yang kita alami bersama. Jadi Bapak Ibu, pesan utama bagi kita pagi hari ini adalah, mari bermegahlah oleh karena salib Kristus. Karena di sana Yesaya 53 dikatakan sakit penyakit kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita itu sudah dipakukan di sana Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang akan kita jumpai, kita tantangan apapun di depan, dengan dunia, dengan manusia, dengan kondisi apapun, situasi apapun, sebetulnya sudah dipakukan di sana. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama setiap hari, setiap saat kita selalu fokus melihat penebusan Kristus. Itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Salib Kristus menjadi pesan utama atas hidup kita. Kemudian, Bapak Ibu, seperti apa caranya kita membawa dan mengalami salib Kristus itu? Di 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10, Bapak Ibu. Ayat terakhir saya akan bagian pada Bapak Ibu semuanya, saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa salib Kristus harus terus kita pegang, kita terus menjadi pokok pandangan kita, karena itu menggambarkan kematian Yesus. Kematian Yesus itu menjadi sumber kehidupan kita. Karena saat Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, maka kita pun mengalami kematian dan kebangkitan yang sama. Dan di saat kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami atau dalam tubuh kita, maka kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa orang atau ada orang percaya yang mengalami dan menyadari akan kuasa salib Kristus, maka dia tidak akan mudah untuk jatuh dosa atau terpengaruh oleh dunia, atau dia dipengaruhi dunia. Kenapa? Karena kehidupan Yesus menjadi nyata atas hidupnya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu perkara yang sangat luar biasa, dan itu menjadi anugerah besar bagi saudara saya. Mari, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, mungkin ada pergumulan, ada permasalahan, atau bahkan sukacita sekalipun, atau berkat sekalipun, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, selalu pandang salib Kristus, selalu pandang Yesus Kristus penebusannya. Ini menjadi pesan yang harus terus kita ingat selalu, karena lewat salib Kristus inilah, lewat penebusan inilah, ini menjadi topik pembicaraan kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dan niscaya itu akan membuat kita akan menjadi pribadi yang menang dan tidak mudah jatuh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu, terima kasih atas salib-Mu. Kami mau terus bermegah, menjadi sukacita kami, menjadi pegangan kami, menjadi fokus hidup kami dalam waktu-waktu hari kami, karena penebusan-Mu
menjadi anugerah yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menang atas dunia dan kami tidak bisa dipengaruhi dunia. Dalam nama Yesus, ya berdoa dan terjadi atas kami sempurna. Haleluya. Amin.